Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonas Hans Andriawan, NPM 211-3021-0245 dari kelas 5A3 Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pemaparan informasi yang sistematis dan objektif guna membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan solusi masalah seperti menemukan peluang dalam proses pemasaran. Yang selanjutnya ada apa sih manfaat riset pemasaran? Sebagai evaluasi perusahaan dan menentukan strategi yang tepat untuk kemajuan perusahaan. Yang selanjutnya ada tujuan riset pemasaran. Yang pertama ada memahami kebutuhan konsumen, yaitu kebutuhan dari preferensi konsumen yang seringkali membuat perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran yang tepat. Melalui riset pemasaran, perusahaan bisa menemukan formula yang tepat untuk memasarkan produknya sesuai dengan kebutuhan dan selera yang konsumen inginkan. Yang kedua ada mengidentifikasi peluang pasar. Dengan melakukan riset pemasaran, perusahaan bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan sebuah produk baru yang dibutuhkan namun belum banyak dijual di pasaran. Yang ketiga ada mengembangkan tren masa depan, yaitu riset pemasaran yang dilakukan akan memberikan keuntungan dan menjadikan perusahaan selangkah lebih maju daripada perusahaan lainnya. Dengan begitu, produk-produk yang diproduksi, baik berupa barang atau jasa, merupakan produk yang memang paling dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat ada minimalisir resiko bisnis. Perusahaan yang akan melakukan riset pemasaran akan menggunakan data-data hasil risetnya cara guna menangani ancaman yang mungkin saja terjadi di lingkungan bisnis mereka. Yang kelima ada mengurangi resiko kegagalan, yaitu data dan informasi yang didapatkan dari riset pemasaran dapat berguna untuk mengembangkan proses pemasaran itu sendiri. Alhasil, produk yang dipasarkan kepada konsumen adalah produk yang benar-benar mereka butuhkan, sehingga risiko kegagalan produk dapat diminimalisir. Seperti itu. Yang keempat ada fungsi riset pemasaran, yaitu ada understanding atau memahami, untuk memahami apa saja yang menjadi keluhan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua ada predicting, memperkirakan, untuk memprediksi akan kebutuhan konsumen yang sifatnya relatif. Pasalnya kebutuhan konsumen yang sifatnya relatif ini dapat menjamin sebuah produk akan bertahan lama pasaran. Oleh sebab itu, riset ini akan selalu menjadi bahan acuan untuk membidik target pasar yang baru. Begitu pula jika perusahaan membutuhkan strategi pemasaran yang baru, riset ini masih akan menjadi sumber penilaian yang utama. Yang ketiga ada controlling. Fungsi pemasaran yang ketiga adalah controlling. Controlling akan digunakan untuk melihat setiap proses pada bisnis yang sedang berjalan. Pada fungsi ini akan membutuhkan data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung agar mendapatkan informasi mengenai posisi produk di hadapan konsumen, tren yang terjadi, demografi, serta efektivitas dari marketing tools yang digunakan. Yang keempat ada evaluating. Fungsi yang terakhir adalah evaluating. Fungsi evaluating umumnya digunakan untuk mengevaluasi program pemasaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Fungsi lain dari evaluating sendiri dalam riset pemasaran juga dapat digunakan untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap posisi produk perusahaan di antara produk pesaingnya. Seperti itu.
Yang kelima ada kesimpulan. Dari mulai pengertian hingga fungsi riset, pemasaran memiliki peran penting pada proses bisnis di perusahaan. Maka perusahaan perlu menggunakan riset pemasaran mulai dari awal usaha hingga berjalannya untuk mendapatkan strategi hingga evaluasi. Seperti itu. Demikian atas pengertian tentang riset pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.